Bangga, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Wanita Internasional. Di dalam Tridharma Perguruan Tinggi, di sini ada mengenai kewajiban tentang pengajaran, di mana di sini saya menggunakan metode pengajaran DIA, yaitu delivery, kemudian interaction, dan yang terakhir itu assessment, gitu ya. Nah, di mata kuliah yang saya ampu ini merupakan mata kuliah yang berada di semester 1, yaitu pemrograman web 1. Nah, di dalam pemrograman web 1 ini mendeskripsikan bahwa mata kuliah ini tuh merupakan dasar untuk mahasiswa belajar pemrograman web ke tahap selanjutnya. Nah, di pemrograman web ini tuh, web 1 ini tuh mahasiswa mempelajari mengenai HTML, CSS, JavaScript, dan AJAX, gitu ya. Nah, sehingga nanti ketika mereka akan membangun website dinamis, mereka sudah punya basic pengetahuan dalam pemrograman web. Nah, kemudian untuk CPL dari mata kuliah ini, di mana nanti mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, matematis, kemudian komputasional dan inovatif. Ini bisa dilihat di CPL-nya sebagai berikut. Nah, kemudian untuk CPMK dari mata kuliah ini, nah di sini mahasiswa mampu berkontribusi dalam pemikiran logis, kritis, sistematis, matematis, komputasional, dan inovatif dalam pengembangan website. Lebih rincinya bisa dilihat tadi di sini. Kemudian yang terakhir, di dalam mata kuliah ini kita memberikan indikator penilaian, ya, di mana untuk indikator penilaian itu di sini ada beberapa indikator, yaitu tugas atau kuis sebesar 30%. Nah, kemudian untuk UTS 30% dan untuk UAS 40%. Di sini di mata kuliah pemrograman web 1 ini kebanyakan tugas itu berupa proyek, ya, di mana nanti mahasiswa diharapkan bisa mengerjakan proyek-proyek sederhana berupa website statis, gitu ya. Nah, oke, untuk lebih lanjutnya silakan untuk melihat proses pengajaran yang saya lakukan di pertemuan keempat mata kuliah pemrograman web 1. Oke, kita langsung aja. Selamat siang semuanya. Siap, Pak. Sudah makan siang? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum ya. Nah, mudah-mudahan di perkuliahan kita kali ini kalian masih semangat ya, walaupun ada yang sebagian belum makan ya, makan siang. Oke, baik. Sebelum kita mulai perkuliahan kita kali ini di pertemuan keempat ini, ya, kita berdoa dulu, berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Ya, berdoa boleh. Doa selesai. Oke, kita mulai perkuliahan kita kali ini, ya. Mungkin di minggu sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai galeri ya, pembuatan galeri, di mana tampilannya itu seperti ini yang sudah kalian bikin ya. Nah, nanti di pertemuan kita kali ini ya, saya akan membahas mengenai tabel, materi tentang tabel. Jadi bukan hanya di Microsoft Word saja yang kita bisa bikin table gitu ya. Nah, tapi di HTML pun bisa gitu ya. Nah, sebelum itu kalian sudah mendownload materi di e-learning? Sudah ya? Sudah dibaca-baca? Sudah dicoba di rumah? Sudah ya? Oke, baik. Nah, oke, saya mungkin akan tampilkan materi yang dari e-learning. Nah, tentang membuat tabel ya. Nah, pertama kalian harus tahu dulu tabel itu untuk apa ya. Kalau di Microsoft Word itu tabel itu kan biasanya digunakan untuk data-data gitu ya. Contohnya ada tabel data mahasiswa gitu ya. Kemudian ada tabel untuk apa namanya laporan gitu ya. Nah, di dalam web
ya. Di dalam web juga terdapat tabel, ya, yang bisa kalian bikin. Kemudian untuk membuat tabel di dalam HTML, ya, di sini ada elemen-elemen yang harus kalian masukkan, ya. Karena kan sebelumnya kalian sudah belajar struktur penulisan HTML itu seperti apa, kemudian link seperti apa, gitu ya. Kemudian menyisipkan gambar seperti apa, sudah dipraktekin, gitu ya, di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita coba akan menjelaskan mengenai tabel dulu, ya. Nah, tabel di sini ada elemen penulisannya itu kita harus awali dengan penulisan tabel, ya. Nah, penulisan tabel ini untuk yang mendefinisikan bahwa kita itu akan membuat tabel di dalam HTML, ya. Ada tabel pembuka dan tabel penutup. Nah, kemudian di situ ada juga caption, ya. Caption itu untuk judul tabel, ya. Jadi misalkan tadi yang saya jelaskan mengenai data atau tabel data mahasiswa, gitu ya. Nah, itu bisa menggunakan caption, ya. Nah, kemudian di dalam tabel itu kan ada baris dan kolom, ya. Nah, baris dan kolom itu kalau di dalam penulisan tag HTML, ya, itu menggunakan tr untuk baris, ya. Sedangkan kalau untuk kolomnya itu kita menggunakan td, ya. Jadi ada td dan ada tr, ya. Nah, kemudian untuk kolom ada lagi selain td, yaitu th, ya. Penulisannya nanti th, ya, seperti yang bisa kalian lihat di monitor, gitu ya. Nah, kemudian th itu fungsinya untuk apa, Pak? Nah, fungsinya itu untuk kalau di dalam tabel itu kan biasanya ada yang headernya, ya, atau yang ditebalkan, gitu ya. Nah, kita menggunakan th. Misalkan gini, data tabel mahasiswa. Di situ ada NIM, ada nama mahasiswa, ada kelas, ada prodi. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian nanti di bawahnya itu ada datanya. Misalkan NIM-nya 10502 bla 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 bla. Namanya misalkan ini, ya, kelas di F1 dan prodi IF informatika. Nah, itu akan menggunakan td yang bawahnya, ya. Jadi kalau th itu bedanya dia sebagai jadi kalian tidak usah memberikan bold di dalam si kolomnya, ya. Kalau th itu dia akan secara otomatis di tengah dan tebal hurufnya, gitu ya. Kan kalau misalkan manual bisa aja pakai td, tapi di dalam td-nya itu nanti setelah td-nya itu kita tuliskan teksnya apa, kemudian di sebelumnya itu pakai bold dan center. Tapi kan ribet berarti, ya, seperti itu. Nah, makanya setiap baris pertama tabel itu biasanya menggunakan th, ya. Nah, kemudian kalau td itu nanti isinya, ya, isi dari baris berikutnya, gitu ya. Nah, jadi ini elemen-elemen yang ada di dalam tabel. Nah, kemudian untuk penulisannya nanti mungkin saya akan kita sekalian praktekin. Mungkin ini secara teoritis dulu saya sampaikan, gitu ya. Nah, di sini ada atribut di dalam tabel, ya. Nah, di sini ada align, ya. Nah, di sini align itu untuk apa, ya? Nah, di sini untuk alignment horizontal di dalam cell, ya. Kemudian v-align, gitu ya. Nah, di situ ada yang vertikal, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada close span, row span, kemudian ada no wrap, ya. Nah, kemudian selain itu ini ada contohnya. Sudah dicoba belum di rumah? Sudah, ya? Sudah. Oke. Nah, kita lanjut ke teori berikutnya. Nah, di sini untuk menambahkan perataan teks, kita bisa menggunakan line. Contohnya di sini ada th line sama dengan right, left, center, ya. Nah, jadi yang tadi kalau misalkan judul tabel itu kalau kita tidak menggunakan th, ya, itu kalau misalkan pakai td itu harus pakai line, ya. Mungkin ini contohnya maksudnya itu td, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada pemberian warna pada tabel atau cell, ya. Nah, kita bisa menggunakan BG color. Kalau misalkan gini, ya, kalau kalian mau menambahkan warnanya itu satu tabel warnanya sama semua, berarti table spasi BG color sama dengan nama warnanya apa atau kode warnanya apa, gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian mau memberikan warnanya per baris, berarti di dalam tr,
Misalkan baris pertama mau saya warnain merah. Nah, berarti TR yang pertama itu tambahkan BG colornya sama dengan red atau berwarna merah. Gitu ya. Nah, kemudian kalau kalian hanya mau memberikannya itu di satu kolom saja warnanya, berarti harus BG colornya itu berada di dalam TD. Ya, dimana nanti TD-nya itu akan satu kolom warnanya berbeda. Tapi dengan syarat supaya nanti tidak bertabrakan, kalian harus fokus dulu, jangan sampai nanti TR-nya diwarnain, TD-nya diwarnain. Ya, nah kalau yang seperti itu nantinya mungkin salah satunya yang akan muncul. Jadi tidak semuanya. Kenapa ini TR diwarnain, TD diwarnain, tapi nggak muncul nih salah satunya, gitu ya. Mungkin nanti seperti itu. Kemudian di sini ada tabel tanpa border. Kalau misalkan kalian mau bikin tabel tanpa border itu biasanya dikombinasikan dengan gambar. Ya, kalau misalkan kita mau menampilkan gambar gitu ya, semuanya gambar, itu bisa pakai border, bisa enggak, tapi bagusnya tidak pakai border. Kemudian penulisannya tidak pakai border sama dengan 0 atau sama dengan 1. Kalau 1 itu udah pasti ada nilainya. Ya, tinggal kita hanya ketikkan saja table ya, tanpa ada border pun itu bisa. Kalau tidak ada garisnya, border itu garis ya. Nah, kayak gitu. Kemudian nah, kalau tabel dengan border ya, tabel dengan border itu kita harus menuliskan seperti ini ya, table border sama dengan 1, supaya apa, ketebalan dari garisnya itu dia 1 gitu ya. Kalau 2 semakin tebal, semakin nilainya tinggi atau besar, maka nanti ketebalan dari bordernya itu akan semakin besar juga ya. Nah, kemudian kita ke yang selanjutnya. Nah, di sini dengan contoh tabel dengan header atau TH penulisannya. Nah, TH itu ya, contoh outputnya itu nanti seperti ini ya. Nanti ada name, telepon gitu ya. Nah, nanti ini datanya, TD-nya. Ini TH, ini TD. Ya. Nah, kemudian bentuk tabel itu biasanya ada yang horizontal ya, ada yang vertikal. Contoh yang vertikal itu seperti ini ya. Jadi si table headernya itu sebelah kiri ya, dia kan lebih tebal ya di sebelah kiri ya. Yang sebelah kanan itu nanti datanya. Kalau misalkan ada 10 data, berarti nanti di sini kolomnya itu akan ada 10 kolom plus 1 yang TH-nya ya. Untuk penulisannya, nah di sini contoh yang horizontal, table horizontal seperti ini ya. Ada TH, name, kemudian TH telepon gitu ya. Nah, di sini ada pembuka dan penutupnya, kemudian nanti ditutup baris pertamanya. Kemudian di sini ada TR, kemudian di sini ada TD untuk datanya, gitu ya. Nah, ini contoh outputnya tabel yang atas. Kemudian kalau yang vertikal, ini yang bawah itu seperti ini. Jadi di dalam baris pertama itu di sini ada TH, ya, kemudian TD. Kalau datanya tadi kata saya 10, berarti di sini nanti akan ada 10 TD ke bawah. Tapi outputnya dia akan ke samping. Gitu ya. Nah, kemudian yang TR kedua pun di yang pertamanya itu, kolom pertamanya diisi dengan TH ya. TH, kemudian di sini ada baru TD-nya. Gitu ya. Jadi seterusnya nanti sampai baris berikutnya, kedua, ketiga dan seterusnya gitu ya. Nah, cuman kalau di sini ini kan kalau tiga tiga heading, berarti dia ada 3 baris dulu. Datanya juga nanti akan menyesuaikan, tinggal nanti jumlah datanya berapa, dia akan outputnya ke samping, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada tabel dengan sel spacing dan sel padding, gitu ya. Nah, di sini contoh ya, nanti kita coba ya. Kemudian ada juga merger cell. Merger cell itu kalau di Microsoft Office Word itu kan kita tinggal blok. Kalau misalkan kita mau mergernya itu kolom, berarti kita blok berapa kolom, klik kanan, di sana kan ada merge cell gitu ya. Nah, tinggal klik merge cellnya, nanti dia akan menggabung menjadi satu kolom, yang asalnya misalkan 3 kolom menjadi 1 kolom contohnya. Begitu juga dengan yang row span. Kalau row span itu berarti nanti dia menggabungkan kolom, kalau row span itu untuk menggabungkan baris gitu ya. Nah, nanti contohnya ada di sini, kalian bisa sambil coba nanti ya. Nah, sekarang, nah ini ada contoh-contohnya ya. Contoh dari call span gitu ya. Nah, terus ini contoh dari row span
gitu ya. Nah, Prospan itu nanti penulisannya seperti ini, ya. Nanti yang ada contoh di dalam materi silakan nanti kalian coba di rumah karena takutnya waktu kita terbatas, ya. Jadi nanti bisa kalian coba di rumah. Nah, sekarang siapkan notepadnya, ya. Siapkan notepadnya. Kalian ikuti apa yang saya ketikkan, ya. Nah, sudah semua seperti ini. Jelas nggak? Nah, sekarang kita tulis dulu struktur HTML-nya, ya. Nah, kita awali dengan HTML pembuka, biar ada head. Di sini kan kita sudah masuk ke body, ya. Nah, sudah masuk ke body, kemudian baru kita masuk ke pembuatan tabelnya. Nah, sebelum kita masuk ke tabel, kita bikin heading dulu, ya. Misalkan saya berikan H1 aja, misalkan tabel pemandangan, ya. Kemudian H1. H1 itu apa? Masih ingat kan? Apa? Heading 1. Heading 1 itu untuk memberikan judul di dalam website, di mana heading 1 itu dia ukurannya itu lebih besar, ya. Oke. Yang kita tambahkan baris HR, ya. Nah, baru kita masuk ke tabelnya. Nah, table border saya isi 1, ya. Nah, baru di sini saya mungkin sambil jelaskan, ya, sambil kalian praktikum, kalian sambil memperhatikan juga. Jadi yang pertama itu TR, ini untuk baris pertama, ya. Saya langsung di bawahnya tutup dulu di sini TR. Jadi TR ini tuh untuk baris yang pertama, ya. Nah, di dalam TR-nya atau di dalam baris yang pertama itu ada berapa kolom, gitu ya. Nah, kita coba di sini tambahkan TH, ya. Jadi supaya kalian tidak usah bold center atau line center gitu, ya. Nah, di sini TH-nya itu apa? Misalkan pertama untuk nomor. Kemudian TH yang kedua misalkan, nah, kebetulan kan di praktikum sebelumnya kalian sudah menyiapkan foto-foto pemandangan, ya, yang tadi seperti di galeri muncul, ya. Nah, berarti kita coba bikin tabel pemandangan, ya. Jadi nanti ada kombinasi antara teks dengan gambar, ya. Karena di dalam tabel pun bisa kita tampilkan atau menyisipkan gambar, ya. Oke, nomor misalkan nama pemandangan, misalkan sini TH tutup, kemudian TH lagi. Nah, di sini untuk gambarnya, ya. Oke, nah 3 kolom saja lah, ya, cukup, ya. Oke, nah berikutnya ke TR atau baris yang kedua. Baris yang kedua itu apakah masih menggunakan TH atau TD? TD, ya. Karena kita di baris yang kedua itu datanya, ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada TD, sorry, ya. Nah, nomornya langsung aja 1, kemudian tutup TD. Kemudian nama pemandangannya misalkan apa, ya. Nah, nanti di sini pemandangan 1 aja lah, ya. Nanti kalian di rumah bisa explore, ya, cari gambar yang bagus, kemudian nanti dinamakan apa, gitu, ya. Ini hanya contoh aja, ya. Nah, kemudian kemudian gambar. Di sini kan kita akan memunculkan gambar. Ya, kalian mungkin masih ingat, ya, cara menyisipkan gambar itu pakai IMG, SRC, baru nama file gambarnya. Oke, kita coba. Nah, kebetulan kan kita akan pakai gambar yang pertemuan sebelumnya yang kita jadikan galeri. Nah, di sini
nama dari file gambarnya itu saya memberi, di sini ada 6 ya, ada 6 gambar ya. Nah, ada 6 gambar. Di sini ada pemandangan, ya, ada pemandangan 2, 3, 4, 5 dan 6, ya. Nah, saya akan coba menampilkan pemandangan yang pertama, ya. Nah, berarti di sini perlu kalian ingat, di sini nama filenya tinggal kita akan pakai nanti ya di notepadnya. Kita balik lagi ke notepadnya. Nah, di sini kita tambahkan img src sama dengan, nah, nama gambarnya tadi pemandangan titik jpg, ya. Kita tutup. Nah, kemudian kita tutup td-nya. Nah, kita tutup tr-nya. Nah, ini untuk baris yang kedua, ya. Berarti di sini baru punya data 1, ya. Oke, kemudian saya tutup dulu, kita lihat dulu hasilnya seperti apa, ya. Label kita tutup, kemudian kita tutup bodinya, kemudian kita tutup HTML. Nah, sudah semua seperti ini? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, kalau sudah jangan lupa di save ya di folder yang sudah kalian bikin di pertemuan sebelumnya. Oke, saya save dulu. Kalian beri namanya membuat tabel ya, membuat tabel titik HTML. Kemudian jangan lupa save as type-nya all file. Kita klik save. Sudah ya? Oke. Kalau sudah, kita lihat dulu hasilnya di browser ya. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya. Semuanya sudah muncul seperti ini. Belum, Pak. Nah, belum. Kenapa? Tidak muncul. Iya. Oke. Yang lain gimana? Bisa ya? Bisa ya? Oke. Coba gimana? Nah, berarti yang tidak muncul itu nomor pemandangan gitu ya, nomor, nama, gambar sama datanya ya. Oke, lihat ke notepad-nya, buka. Oke. Nah, berarti tadi kan tidak muncul ya. Bordernya pun tidak muncul ya. Nah, berarti di sini ada kesalahan di penulisan table. Nah, jadi usahakan yang lain penulisannya bahasa Inggris ya. Jadi penulisan tabel bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia kan beda ya. Kalau kita bahasanya kan tabel. Nah, kalau di sini kan bahasa Inggrisnya itu table. Karena yang pertama membuat HTML itu bukan orang Indonesia gitu ya. Jadi nanti ini diperbaiki saja. Nah, ini yang pembukanya tambah ke ubah table, kemudian nah ini juga udah ya. Nah, sekarang save. Setelah itu baru refresh di browsernya. Coba. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Nah, kemudian untuk apa namanya? Ini kan gambarnya kita secara random ya. Jadi kan di pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar bagaimana meresize si gambar, ya. Nah, kita tambahkan di sini width sama height-nya, ya. Misalkan saya mau perkecil nih, jadi 200 aja lah. 200 di sini, ingat ya, satuannya pixel, ya. Misalkan saya samakan saja 200. Saya save. Nah, kemudian saya buka ke sini. Nah, dia akan lebih kecil, ya. Oke, bisa semua ya, paham ya? Oke. Nah, jadi gini ya, Pak, kenapa kita harus belajar table di dalam HTML? Fungsinya nanti kedepannya untuk apa sih? Ya tadi kita akan memasukkan data-data di dalam website. Itu pasti menggunakan table. Nah, ketika nanti pemrograman web 2 ya di semester berikutnya, kalian akan mempelajari website dinamis. Kalau yang sekarang kan masih statis ya. Kita mau input gambar atau apapun itu langsung di HTML-nya. Nah, tetapi kalau nanti di dalam PHP di dalam pemrograman web 2 itu sudah membangun website dinamis di mana data-datanya hanya kita input.
Ya, mungkin kalian pernah mengalami ketika input data kemudian ada upload gambar atau file gitu ya, kemudian kita klik simpan, nanti dia akan menyimpan dan menampilkan datanya tanpa kita mengetikkan nama gambarnya apa sih. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini merupakan dasar dalam pembuatan pemrograman web gua nantinya ya. Nah, kemudian gini, secara tampilan di dalam HTML ini masih dirasa kurang sekali ya. Karena apa? Lihat, kalian bikin dari border seperti itu ya. Kemudian ya kurang menarik intinya ya. Nah, supaya menarik, nanti ketika kita setelah UTS ya, kita akan mempelajari mengenai CSS ya. Jadi nanti ketika kita mau belajar tentang heading yang tadi gitu ya, heading juga seperti itu ya, H1. Nah, nanti H1 bisa berubah teksnya. Kemudian table yang asalnya tampilan standar bisa kita percantik lagi dengan CSS ya. Begitupun dengan menu ya. Tadi kalau kalian lihat di minggu yang lalu kita bikin menu seperti ini ya, ini sangat standar sekali gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan sudah menggunakan CSS ya, ketika kita menggunakan link gitu ya, itu kalian bisa tampilan dari link tersebut itu nggak standar seperti ini, tapi akan lebih menarik lagi gitu ya. Oke, mungkin pertemuan kita kali ini ya bisa kita akhiri ya. Nanti kalian jangan lupa sambil praktikum di rumah ya. Jadi tadi banyak sekali contoh-contoh bisa kalian coba. Mungkin ada yang sudah mencoba, ada juga yang belum gitu ya. Nah, di akhir perkuliahan ini ada yang ditanyakan sekali lagi? Tidak ada? Belum ada? Baik, Pak. Ya, boleh. Jadi kan tadi sama TH. Ya. Kan kalau tadi itu dia ke pinggir kan, Pak. Ya. Dan itu ke pinggir. Kalau TH itu ke bawah. Nah, bedanya sama row span sama call span itu gimana? Nah, row span sama call span tadi kan sudah ada ya materi tentang row span dan call span ya. Ya. Nah, jadi dia itu akan merge ya, menggabungkan. Kalau call span berarti menggabungkan kolom ya. Jadi berapapun kolom yang akan kita gabungkan ya, nanti akan menggunakan call span. Kalau row span itu nanti lebih ke barisnya ya. Jadi nanti contohnya misalkan yang ini nih, misalkan misalkan nomor tabelnya itu seperti ini, nomor, nama, misalkan ya, foto. Nah, misalkan nomor 1 namanya misalkan Asep ya. Nah, untuk foto ini misalkan membutuhkan 2 atau 3 baris ya. Berarti nanti di sini itu ada, misalkan ini contohnya seperti ini ya. Nah, misalkan di sini harus kita merge gitu ya, atau gabungkan. Nah, berarti itu kita menggunakan row span ya. Tadi di materi contohnya sudah ada, nanti bisa dicoba ya. Nah, nanti gini, berarti untuk minggu berikutnya ya, sebagai review dari materi tabel, kalian bikin contoh tabel dengan call span dan row span ya. Oke? Jadi minggu depan kalian sudah membawa hasilnya. Oke, sebagai evaluasi dari pertemuan kita kali ini. Oke? Ada lagi? Cukup ya? Oke, cukup. Kalau gitu silakan dimatikan dulu laptopnya ya. Sudah ya? Oke, kalau sudah, terima kasih atas kehadiran dari para mahasiswa IF1 ya, telah mengikuti kelas pemrograman web 1 ya. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Ya. Kemudian mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.